Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 2 sedang melakukan pengerjaan yaitu pembongkaran transmisi mesin transplanter bagian depannya. Nah, ayo mari kita lihat. Nah, ini adalah komponen transmisi transplanter bagian depan yang telah kami lakukan pembongkaran. Nah, di sini ada bagian kanan casingnya dan itu bagian kirinya. Nah, ini untuk penjelasan komponen-komponen yang ada di sini nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan dari tim saya. Adapun anggota dari rekan tim saya yaitu sebagai berikut. Selanjutnya, dari tim kami akan menjelaskan sistem mekanisme yang ada pada mesin transplanter khususnya bagian transmisi, kemudian fungsi-fungsinya, dan cara pemasangan kembali seperti apa. Ayo simak video kita pada saat pengambilan dan pembongkaran. Jadi pada sistem transmisi gearbox depan pada mesin rice transplanter terdapat beberapa komponen, diantaranya adalah casing sebelah kiri dan casing sebelah kanan yang memiliki fungsi sebagai rumah untuk komponen transmisi utama. Kemudian terdapat puli penerus daya yang memiliki fungsi untuk meneruskan daya dari engine ke sistem transmisi utama sekaligus sebagai pompa hidrolik. Kemudian terdapat poros yang memiliki fungsi untuk mengatur kecepatan dan arah putaran roda, di mana pada poros ini terdapat 5 gear sebagai pengaturnya. Baik, untuk melanjutkan di sini ada tuas pada poros ke-1 yaitu berfungsi untuk mengatur gigi yang ada di dalamnya, yaitu untuk mundur, netral, lalu maju 1 dengan gigi 1 dan maju 2 dengan gigi 2. Kemudian di bawahnya yaitu pada poros kedua berfungsi untuk mengatur kecepatan pada planting arm atau transmisi yang ada di belakangnya, yang dimana terdapat ada 4 gear. Lalu di belakangnya itu terdapat sprocket berfungsi untuk meneruskan daya dengan rantai yang ada di belakangnya. Kemudian di atasnya juga terdapat tuas untuk mengatur kecepatannya. Lanjut di bagian sebelah bawah itu terdapat poros utama, yaitu berfungsi untuk mengatur manuver ke kanan dan ke kiri, di mana diatur pada tuas yang ada di atasnya yaitu pada doklat, yaitu untuk mengatur belok ke kanan dan ke kiri. Lanjut di bawahnya ada poros dan gear, itu berfungsi untuk menerima putaran dari atas untuk menggerakkan roda. Ini yang sebelah kanan dan ini pada casing satunya itu untuk sebelah kiri. Kemudian di sini ada komponen filter oli, yaitu untuk menyaring kotoran pada oli yang kita masukkan pada transmisi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan mekanisme hidrolik pada komponen mesin transplanter. Nah, sebelum saya menjelaskan mekanismenya, saya akan menjelaskan komponen yang ada pada hidrolik ini, di mana terdapat hidrolik tersendiri. Nah, di mana posisi hidroliknya itu yaitu ditopang di atas sini seperti ini, ya. Lalu yang berikutnya terdapat pompa hidrolik, ada tuas hidroliknya, serta ada puli. Nah, selanjutnya di sini ada wadah atau penampungan oli tersebut, atau yang lebih besar di sebelah sini. Ini adalah penampung oli hidrolik. Nah, oli itu dihasilkan dari oli mesin, yang dimana oli tersebut berasal dari saringan dari filter ini yang saring menuju sini. Kenapa oli tersebut disaring?
karena bila oli tersebut kotor, maka akan menyebabkan silinder hidrolik pada sini akan lecet dan bisa menyebabkan rusak. Lalu kemudian mekanisme dari hidrolik tersendiri yaitu di mana hidrolik aktif, di mana pompa tuas kan ini pada saat tuas hidrolik aktif, maka pompa ini akan mendorong oli yang pada penampungan ini menuju silinder hidrolik, yang di mana silinder hidrolik ini akan mendorong piston hidrolik ke depan sehingga menyebabkan bodi atau rangka transplanter akan naik ke atas. Setelah itu, pada saat tuas hidrolik itu rilis atau keadaan off, maka pompa hidrolik tersebut akan kembali ke asalnya, terdorong ke belakang sehingga pistonnya pun akan kembali karena beban yang ditampung oleh hidrolik tersebut, sehingga menyebabkan oli yang dalam silinder ini akan turun ke penampungan si oli tersebut. Nah, itu adalah penjelasan dari mekanisme hidrolik transplanter. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mekanisme kerja gearbox depan pada mesin transplanter Indo-Jarwo. Yang pertama, poros penerus daya pada engine diteruskan lalu disampaikan kepada poros tersebut. Nah, di dalam poros ini terdapat tuas pengatur gigi. Nah, saat kita tarik, kita tarik full, lalu rentengnya kita tarik. Ini dalam posisi keadaan maju gigi 1. Kita dorong 1 kali. Ini maju gigi 2. Lalu kita dorong lagi. Ini dalam keadaan netral, yang dimana manuver tidak bergerak. Lalu ini dalam keadaan mundur. Lalu daya pada poros ini diteruskan kepada poros pengatur kecepatan pada penanaman planting arm. Nah, ini dalam keadaan normal, penanaman dalam keadaan normal, tapi ketika kita tuas ini ditarik, bagian sini ditarik, ini akan berputar dalam keadaan cepat, yang dimana penanaman itu akan semakin cepat. Setelah poros kecepatan penanaman planting arm itu dayanya disalurkan kepada manuver, poros manuver, yaitu berfungsi untuk mengatur roda dengan arah kanan dan kiri. Itu mengubah putaran roda di poros ini, yang dimana ketika tuas ini ditarik atau tuas koplingnya ditarik pada kemudi, akan menyebabkan roda sebelah kanan ini tidak berputar. Kelihatan kan? Roda sebelah kiri kanan tidak berputar. Tapi ketika ini dilepas, maka roda akan berputar. Nah, habis itu daya disalurkan kepada poros yang berfungsi memutar roda. Nah, kan tadi udah dibongkar, udah dijelasin fungsinya, komponennya, mekanismenya. Sekarang kita pasang. Moga melakukan pemasangan kembali bagian transmisi depan dari transplanter walking. Sini. Mari lihat. Oke, di sini kita akan melanjutkan untuk melakukan pemasangan Gearbox depan dari transmisi walking transplanter. Betul. Ya, sebelum kita melakukan pemasangan, kita harus mengecek terlebih dahulu bagian dalam daripada gear-gear yang ada di sini. Ini ada gear apa aja, Bang? Di sini ada gear. Ini ada poros penerus putaran dari mesin. Di sini ada poros penerus putaran ke rantai ke bagian belakang, yaitu ke transmisi feeding di belakang. Nah, ini ada poros untuk bermanuver kanan kiri untuk roda. Di sini juga ada poros untuk rodanya.
Ini poros roda kanan dan di sini poros roda kiri. Ini adalah filter oli untuk ke sistem hidrolik. Oke. Nah, sekarang kita akan memasang, jangan lupa untuk memberikan gasket. Oke, bagaimana Bang gasketnya Bang? Gasketnya seperti ini. Ya, ini harus kita oleskan pada bagian Sini. di sini. Fungsinya apa Bang? Untuk memberikan Rekatan dan agar menjamin oli yang di dalam sini untuk tidak keluar atau tidak bocor. terjadinya bocor. Ya. Oke. Bagaimana kalau kita pasang sekarang Bang? Oke, kita pasang pelan-pelan. Pelan-pelan pastikan semua bagian masuk pada bagian-bagiannya. Sebentar. Oke. Ini belum pas. Cut. 3. Oke, sekarang ini sudah terpasang bagian casing. Sekarang tugas kita adalah merapat-rapatkan Ya. serapat-rapatnya. Ini seharusnya harus rapat ya. Dan agar tidak bolong-bolong terjadi ini harus kebocoran. Kita bisa merapatkan di seluruh bagian. Jika sulit untuk merekatkan ini, kita gunakan balok sebagai bantuan agar cut nggak ada palu cut. Di bawahnya ada, udah berarti. Kecamatan Payoran Lama. Nah, ini udah rapat. Tugas kita sekarang mengencangkan dengan baut dan mur. Di sini ada beberapa baut dan mur untuk sebagai perekat dari baut pada bagian gearbox.
Nah, sekarang kita memasang apa, Bang? Selanjutnya kini kita akan melakukan pemasangan bagian Pelor velor dan juga per. untuk yang berfungsi untuk memberatkan kita atau menekan saat kita mengganti transmisi pada gigi pertama, gigi maju kedua, gigi mundur, dan gigi netral. Oke. Ketika memasang ini harus memasang terlebih dahulu bagian Pelornya velor, dimasukkan. kemudian bagian per ini kecil kita masukkan, Lalu kita tutup dengan kemudian baut ini. kita kencangkan dengan menggunakan kunci. Per ini harus pada ukuran yang pas, karena jika terlalu panjang maka saat kita mengganti gigi akan sangat keras, dan jika terlalu pendek gigi dapat terganti sendiri. Oke, sudah terpasang. Sekarang kita Selanjutnya. pasang bagian puli ini. Puli ini berfungsi untuk memutarkan pompa hidrolik yang ada di dalam sini. Jadi kita harus pasangkan dengan hati-hati. Nah, kita cek bagian packing dan bagian gasketnya. Ini masih bagus dan masih bisa dipakai kembali. Oke. Oke, kita pasang. Nah, sekarang kita pasangkan ini untuk mengencangkan puli agar tidak keluar saat berputar. Ternyata saya salah baut, maaf ya guys. Setelah seperti inilah jadinya. Oke, coba Inilah kita tampilan dari gearbox transmisi setelah dilakukan pemasangan. seperti ini. Saat putaran masuk dari sini, maka transmisi ini akan menggerakkan atau menyalurkan putaran ke roda seperti di sini. Akan berputar. Oke, semuanya telah berjalan dengan baik. Berarti kerjaan kita sudah selesai ya, Bang? Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.